Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrofil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat karunia ada kepada kita sekalian, terutama nikmat kesehatan, keafiatan, kesempatan, dan tentu yang paling berharga di diri kita masing-masing adalah nikmat iman dan Islam. Berselawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita mengucapkan lapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan doa yang terkabul, mudah-mudahan kita syafaat karena Allah. Di pada malam hari ini seperti biasa, alhamdulillah sudah hadir teman-teman kita, guru kita ini Mukarram Guru Haji Khairuddin MSY ini yang sudah hadir teman-teman kita yang nanti akan memberikan ilmu kepada kita sekalian. Dan untuk tema kita pada malam hari ini Al-Ajnaniyah, Al-Mar'atul Ajnaniyah, wanita yang halal nikah. Wanita yang halal nikah. Oleh sebab itu kita langsung saja dan mari kita sama-sama buka dengan kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi segala yang kita lakukan dan itu menjadi amal ibadah yang mudah-mudahan ganjarannya telah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kita, amal jariah kita juga di akhirat kelak. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Lana al-Fatihah. Ini selanjutnya waktu yang tempat yang mendahulukan. Atas kami itu di atas kami di bawah. Dijadikan bahan ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Al-Mukarram, Al-Mukhtaram, bapak-bapak, para asatidz, para sesepuh, para pelisir, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruhnya yang kita bisa sebutkan satu persatu yang mulia, yang hormati, jamaah lagi ini rahimakumullah. Untuk diskusi kita malam hari ini adalah Al-Mar'atul Ajnabiyah, perempuan yang ajnabiyah. Nabi dengan Al-Mar'atul Ajnabiyah dengan nilai halal nikah dan citik. Berarti nanti kalau ada Al-Mar'atul Ajnabiyah berarti ada ar-rajulul ajnabi dengan makna halal nikah dan citik.
Kami yang laki tentu ada wanita sehalal nikah dengan kita, kaum laki. Kemudian belum kaum Hawa tentu ada tarajul ajnabi, laki-laki yang halal nikah dengan kita. Kemudian berikut ada nanti ar-rajulul marhamu, artinya laki-laki yang tidak boleh nikah dengan perempuan selaku kaum ibu, kaum Hawa, untuk selamanya tidak boleh nikah. Demikian juga nanti ada al-mar'atul mahramah, kaum Hawa atau ibu-ibu atau wanita yang tidak boleh nikah dengan kita orang lain untuk selamanya. Berarti nanti ada yang halal nikah dengan kita kemudian ada yang tidak halal. Demikian juga kaum ini ada laki-laki yang halal nikah dengan ibu, juga ada yang tidak halal nikah dengan ibu buat selamanya. Ketika yang ini halal nikah, maka wudu kita juga batal. Wudu kita juga ketika tidak halal nikah, wudu tidak. Ketika halal dengan kita nikah halal, maka kalau bersentuhan tanpa lapis kita batal. Tetapi kalau tidak halal nikah tanpa lapis kita bersentuhan, maka wudu kita tidak halal. Berarti ketika wudu batal, maka halal nikah. Ketika wudu kita tidak batal, maka tidak halal. Siapakah wanita yang halal nikah dengan kita? Istilahnya al-mar'atul ajnabiyah atau ar-rajulul ajnabi, laki-laki yang halal, wanita yang halal. Siapa yang boleh? Yang mungkin awali dengan yang tidak halal dulu supaya jelas. Laki-laki yang tidak halal nikah dengan kita dengan umur kaum Hawa. Siapa? Kemudian wanita yang tidak halal dengan nikah dengan kita yang kaum Adam. Siapa yang tidak halal nikah untuk selamanya? Yang tidak halal nikah dengan kita adalah ada 3 sebab. Berarti umpama dia nanti tidak halal nikah dengan ini perempuan, kemudian perempuan tidak halal nikah dengan laki-laki, ada 3 sebab tidak halal nikah untuk selamanya. Yang pertama adalah dengan sebab musahabah, dengan sebab terjadinya hubungan perkawinan. Berarti untuk selamanya dengan sebab terjadinya hubungan perkawinan, maka buat selamanya tidak halal nikah. Contoh, dia punya istri. Istri dia itu punya ibu yang melahirkan, punya ibu yang melahirkan, maka dia membuat selamanya tidak bakal duduk dengan ibu dari istri yang ibu dari istri dia, ibu kandung dari istri dia, buat selamanya tidak halal nikah dan tidak bakal nikah. Mentoa minum ibu kandung dari istri. Demikian juga istri dia punya ayah kandung, maka istri dia buat selamanya tidak bakal
dengan ayah kandung tiang buat selamanya. Tidak terjadi batal buat selamanya. Na'udzubillah, umpama adik Sukri dia punya ibu kandung dari istrinya, mentoa, maka adik Sukri buat selamanya tidak berwudu dengan ibu kandung dari istrinya, mentoa dia. Demikian juga istri Adinda Ustaz Sukri tidak berwudu dengan ayah kandung dari suami buat selamanya. Nabi Muhammad yang buat selamanya, kalau umpama terjadi perceraian perpisahan umpama, sekalipun perceraian telah tidak, maka buat selamanya sekalipun terjadi tidak bakal buat selamanya. Angka sebenarnya istilah musuh wakaf ini muslimin agama lagu muslimah edan atau segala sebenarnya edan secara hukum muslimah karena tidak bakal buat selamanya. Sekalipun terjadi perceraian di kampung yang dengan pada mulut tidak boleh tidak bahasakan muslimah mengarang. Jelas ini Bu? Lanjut. Kemudian istrinya adik Ustaz Sukri punya paku minum. Punya paku minum. Ina misi ina. Ina misi ina. Ina misi maka itu juga tidak perlu buat selamanya terus terus. Yang kedua, demikian juga mentoa mangun si Adinda Ustaz Sukri kan berdoi, Bapak? Berdoi? Berarti seminggu si Ustaz Sukri arah pakumina jalan ina, arah pakumina jalan Bapak. Selamanya tidak percaya. Pakumina isi selingan, pakulangan Bapak. Pakumina isi selingan, langan ina. Selamanya tidak. Demikian juga sebaliknya istrinya Adinda Ustaz Sukri tidak bakal duduk isi paku mama Ustaz Sukri langan ina, paku mama langan Bapak. Terus tidak akan terjadi bakal buat selamanya. Jelas ini? Nah, sekarang pertanyaannya, apa dengan sebab kita menikahi kakaknya atau adiknya? Dengan sebab kita menikahi kakaknya atau adiknya, apakah saudara perempuan dari istri kita itu dia termasuk ajnabiyah atau mahram? Dia termasuk ajnabiyah. Artinya itu tetap bakal dulu adik ipar atau kakak ipar, anak ipar atau kakak. Ia bersementong yang kesembilan juga. Ia bisa teh. Ia beri nasri dan bersementong yang kesembilan. Ia berkata yang kesembilan. Ia bahasa hari. Ia bahasa ina sari. Maka kalau itu kata cuma selama kita menikahi kakaknya atau anak semua yang baru keluar, itu tidak boleh kita satukan dalam ikatan suami istri dalam satu waktu.
lalu dan sahabat duduk tetap bakal duduk umpamanya mati kakak ini mati kakak beli ruangan usaha supi pun baik ada iman halal dikandung dengan adik iman ini umpamanya mati anak sebetulnya mengingat saya pada umur yang kaji pedahari ini pada umur kaji beli jago ingat saya di sini kalau sesungguhnya almarhum sendiri ini almarhum sendiri mau baik tidak halal nikah halal cuma tidak boleh disatukan dalam satu waktu sebagai suami istri. Mau pemadu membawa kanjeng kakak, mau pemadu kanjeng hari, mau pemadu kanjeng ina. Itu yang dia. Jelas ini ya? Jelas ini? Nah, sekiranya terjadi perpisahan alat umpama alat sekek alat dua umpama enggak minta untuk dikaji kakak berseang sekek lucu mana berseang dua nanti segera ada lucu baik ini usah skrip balik kalau nanti ada masalah wah hari kembali ni wah hari saya ndak usah skrip iya kau tak beredar dengan mami itu ini satu beredar dengan mami mudah ini lain-lain sendiri usah skrip oh bila edah sendiri usah skrip iya wah edah sida labung kandung hari kaca hari iman anda perlukan suci edah maka edah usah sukri kedua kali suci anda mau melupus habis manis sudah habis manis sudah aduh dengan isi melupus karena sering melupus kembali dengan dia minum sukri aja sendiri membungkus aneh-aneh kita untuk mana-mana ini boleh menurut kakak boleh datang itu boleh 2 hari seminggu nah ini sama si bodoh ini kedua juga karena semuanya dari kurang aku masih cakap boleh sesuatu saat ini saya sukri dari Ustaz Sukri dengan dua orang langsung tidak ada sehingga nugi ada sini dengan bersama mengumpus ada salah ashhurin qamari 3 bulan atas 3 bulan bulan atas saya mengumpus berarti bulan yang menanggung melalui Ustaz Sukri ada yang lebih 3 bulan ada yang umur bulan selama Muharram Muharram Safar Rabiul awal tamu Rabiul akhir tanggal sekian tutup daerah sendiri tanggal lain tadi ipar sih dia wajib menerima sehingga yang merarikan mahal masih sendiri jelas sedikit ya berarti ini kan dari mama tahu mereka dengan mama yang dah sekiranya umpama berdua selina berdua selina mempelajari selina satu waktu Iwan memutus atau waktu hubungan bangun
62 di dalam pipa yang 62 62 pelaluan sakit atau apa lalu pelaluan semua tanah sakit atau talak dulu kayak kemarin karena kehidupan di desa begini lalu sakit pada anak sakit endor di sesukri tidak baik bagi yang datang langsung menusak pembeli jadwalnya. Ia memberedar. Itu beredar. Pira ada seminggu sekolah, ia ada di bulan karena merokok selalu berbulan, maka edah kita juga tidak tutup edah seminggu sekolah yang berkandung malik bagaimana menjadi empat. Sebab ia dan mereka dengan nama. Jelas ini. Makin berarti ada sebab perkawinan bapak yang terjadi adalah seperti tadi dengan sebab terjadi perkawinan maka ibu kandung ke atas dari istri kita tidak ada ayah kandung dari suami kita terus ke atas buat selamanya tidak bakal ini sebab terjadi berkah dalam kita dengan sebab usaha. Sebab yang kedua dengan sebab raboah, saudara susuan. Ampun bapak adalah yang tidak. Ya. Si mula-mula layak bapak menyusu. Cara lahir satu pria ni, lamun adik pada kerja apa di berduri, randa, nabi sudah bakal, genang, randa, muka lu sebenarnya, alu, bapaknya, saat menanam kocek tu jauh anak, pedih, lebih aktif bapak. Baik ini saling nanti menyusu anak. Mau yang kita kena puja, nangis sama mau sambil puja bayar dari yang mudah tahun 70-an itu yang mudah. Ini yang terjadi bapak terlupa namun. Saat menyusuk bapak sisa terkait itu sambil hidupnya orang yang menyusuk. Atau mudah anak berbalik selalu jawabannya tidak enggak si tetangga nangis. Tahu tetangga kebetulan anak kopi dan dia penyusuk anak. Dan kedua. Kalau itu terjadi maka inilah namanya mahram dengan sebab raboah dengan sebab saudara susuan. Kalau terpenuhi syarat raboah susuan itu maka buat selamanya haram nikah dan tidak boleh. Anggota kami dicatat kapan terjadi haram nikah dengan sebab susuan ada syarat-syarat. Syarat yang pertama, beberak senyum nyusunya bapak, umurnya 2 tahun ke bawah, baik laki-laki atau perempuan. 2 tahun ke 2 tahun bulan Ramadan. 2 tahun bulan Ramadan. Ini sebulan masih hidup bapak. Bulan Haram Safar. 2 tahun ke bawah. Syarat yang kedua adalah kali menyusuk itu 5 kali. 5 kali. Paling kurang 5 kali.
Berarti 4 belum. Belum. 3 apa lagi Pak? Jadi, minimal 5. Gambaran mohon maaf. Hari ini jodoh Yusuf kebiasaan nyom bikin besuk Pak. Jadi, minggu murid hari kebenen si Ina anda Pak Dani ada Ina saya dia Ina saya kebetulan semua bukan beri anak putih tamu mari diusuk besuk apa jarak sebulan kali mari sampai dibuka. Maka akibat kalau sudah betul air susu itu masuk ke tenggorokan, ke jauh ke tenggorokan anak ini, maka anak ini tidak boleh nikah buat selamanya dengan pisang salangan inak susuan. Andaikan 6 pisang jalan inak susuan sendiri, maka ke-6-6-nya anak saudaranya ini anak pisang menjadi bapak, pisang jalan inak susuannya ini se-6-6-nya semuanya tidak boleh dan tidak terdahulu kuasa. Wah, terjadi saudara susuan. Kalau umpama semanga si Ina atau musuhi bapak, ada anak dari seminar lain, ada anak dari seminar lain. Apakah mun pemaju entah atau ada seminar sampai dulu saya yang penting anak dari ayah tempat menyusui suami dari ibu tadi punya anak tiri jauh-jauh Ina setahun nyusuno anak tere andin bola anak tere, maka semua yang ini juga akan nikah dengan anak yang tadi nyusuno. Jelas nih ya? Jelas nih anak kuning si Ina setahun nyusuno bapak tidak boleh nikah buat selama dan tidak boleh. Anak tere isi Ina umpama selama bulan berada itu anak, maka semua anak tere isi Ina setahun nyusuno juga tidak halal nikah buat selama. Walaupun posisi nanti gambaran bapak baru penyampaian lebih Bisa. sebenarnya itu bisa. Ina saat jodoh di Suno besenonton nanti Ina saat tahu hidupmu kan bisa. Tetapi karena terjadi susuan yang tertulis syarat, maka itu namanya saudara susuan selamanya tidak boleh. Cuma akibatnya terjadi kepada tanah yang bermusuh. Lalu semeton si kanak saat bermusuh ya tidak ada akibat. Andina ada berkata karena itu saja bermusuh bapak tetap dia halal nikah dengan pisahnya tadi. Andina ada adik jaga kata dia halal nikah dengan pisah. Yang punya akibat hanya dia yang bermusuh. Pertanyaannya apakah nyuruh musuh itu adalah haram atau makruh? Boleh saja. Boleh saja. Tidak ada ketentuan agama mengatakan haram tidak. Hukumnya mubah boleh. Bahkan ini jadi ibadah. Ketimbang nangis bapak sambil kerja penyusuh biasa. Cuma karena bicara ulama terpenuhi syarat sebagai anak sesuai, maka bicara bahwa ini anak tidak boleh nikah dengan anak dari ibu susuannya, anak kuning atau anak terisi atau musuh. Ini namanya dengan sebab rabol. Jelas nih kan? Ada yang musuh sampai di situ.
pakai sebab Oh, jangan belum dia sebenarnya pertanyaan dulu lagi mungkin ada yang Dari sebab mushaf Arab dan sebab Al-Quran. Ya, sebab karena pernikahan dan sebab karena persusuan. Ini apa kemarin kita lihat ini yang termasuk mungkin nanti udah harusnya 2 tahun. Oke, jamaah sekalian, selanjutnya ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi untuk wanita ajnabiyah atau hijab ajnabiyah. Jadi ada 2 hal pokok tadi tentang hubungan usaha dan juga doa. Mungkin ada hal-hal yang masih dibingungkan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan dari bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Untuk sementara ini pertanyaannya khusus tentang tema. Nanti kalau misalnya tidak ada, lalu boleh pertanyaannya diubah nanti. Ya, boleh juga di lain yang mau bertanya nanti bisa juga lewat WhatsApp. Silakan bertanya di grup WhatsApp ini di 081 907 073 554. Nah, jadi saya persilakan dulu, kita bapak-bapak mungkin dari bapak-bapaknya dulu ada yang bertanya. Jelas. Ibu-ibu jelas lagi. Jelas kalau itu dia menambahkan. Baik. Kalau ada pertanyaan dilanjutkan. Kenapa anak bebek dari inak susuan juga haram nikah? Umpama anak misi semangat, anak bebek jadi silakan. Di dalam kita, kenapa terjadi juga itu haram nikah dengan anak yang berusia tadi? Karena di dalam kita suami itu namanya Zullah. Nabi itu Zullah, hakikatnya di dalam buku suamilah yang punya air susu. Zu artinya sahih, al-laban air asin. Hakikatnya adalah suamilah yang punya air semua ini. Sehingga asal ini mau cari bakat itu mimpi. Cuma tahu ini sebenarnya sebab lagu hakikat itu yang penting masa kuat bapakmu pertama umur luar biasa dan memang ini bapak saya itu mimpi itu cuma akibat baru saya dan nyodok karena semua walaupun dia anak sendiri sesukur dengan dia maka kena hukum haram dibandingkan dengan tiri anak Aisyah di dalam kepikiran Zullah sahibul ladani hakikatnya dia yang punya. Jelas tidak? Karena dia hak baru pada hakikatnya itu adalah hak baru Hak suami. tahu dari bentuknya ya tahu Boleh bapak contohnya makin ini ada sesuatu siapa punya
Siapapun yang itu meninggal itu si kepeng sendiri ya enam kali. Aku jangan ada Pak. Ini saya itu nih. Itu Kalau anak itu ilmu kesehatannya jangan lebih dari 2. Kalau anak, tetapi kalau suami tidak ada batas. Kemudian saya ini pisoi 30. dan saudara siswa. Tidak. Karena umur sudah di atas 2 tahun. Jelas kan? Lalu apakah harus dia langsung diputingnya baru terjadi saudara siswa? Tidak. Anda diperas nih. Udah itu menangis karena senang lemah berbeda naik susu saya dulu itu juga sama, tidak harus langsung ikut pakai bot aja diperas lemah full kasih tolong. Iya sebenarnya juga sama dimakani sama jelas tidak? Jelas tidak? Guna saya kekeluaran kamu kami di situ tadi. Ya masyarakat ini orang tua nah. Jelas ya? Yang ketiga ada dengan sebab nas. Ya saya bilang duluan dengan sebab. Tetapi sebelum kita dengan sebab bisa, ya, Tiang jelaskan dulu. Apakah dengan sebab susuan tadi itu terjadi hubungan wali nikah? Tidak terjadi sampai dengan hubungan wali nikah. Wali nikah tidak akan tersentuh dengan sebab susuan. Kemudian warisan apa berakibat kepada warisan dengan sebab terjadi saudara susuan atau anak susuan? Tidak. Lalu apakah dengan sebab perkawinan terjadi sebab nasab, terjadi warisan? Iya. Dengan sebab pernikahan apa terjadi hubungan saling mewarisi Bapak? Iya. Contoh, Tiang menikah dengan istri Tiang, maka ketika nanti salah satu meninggal dari suami istri, maka sebagai ahli waris pertama umpama Tiang nikah, maka istri sebagai ahli waris pertama. Sebelum istri mendapat harta warisan dari harta yang dia tinggalkan, maka yang lain ampun tidak boleh mengambil. Ahli waris pertama adalah istri dia. Demikian juga seandainya istri meninggal, maka ahli waris pertama dari istri dia adalah suami. Ketika ada sisa nanti yang diambil oleh istri dia, barulah muncul ahli waris yang lain. Ada anak, misalnya ada saudara istri, ada ibu dari istri, ada bapak dari seandainya istri meninggal. Demikian juga seandainya yang suami meninggal, maka istri ahli waris pertama. Setelah istri
istri dapat bagian dari harta warisan yang dia tinggalkan, maka barulah muncul kedua anak laki atau perempuan, atau ibu dari dia masih hidup, atau bapak dari dia masih hidup. Maka dengan sebab perkawinan tadi terjadi saling jelas ini, jelas ini. Tetapi kalau dengan sebab susulan dari bapak tidak terjadi sampai kepada saling tidak terjadi sampai dengan sebagai wali. Nah, yang ketiga, dengan sebab nasab, mahram dengan sebab nasab. Dengan sebab nasab. Siapa mahram dengan sebab nasab? Maka anak kita, cucu kita, ke bawah. Anak perempuan, anak laki-laki, cucu perempuan, cucu laki-laki, musibah. Berikutnya saudara kita seibu sebapak, saudara kita seibu sebapak, saudara kandung laki atau perempuan, saudara sebapak saja, laki atau perempuan, saudara seibu saja, laki ataupun perempuan, itu adalah mahram yang tidak boleh untuk kita nikahi dua saja. Berarti anak kita, cucu kita, berarti karena senang kita, paku galak kita. Kemudian menikahkan kita, saudara kita, seibu sebab laki-laki atau perempuan. Kemudian saudara sebapak saja, laki-laki atau perempuan. Saudara seibu saja, laki-laki atau perempuan. Itu mahram yang tidak boleh kita nikahi dua saja. Nah, lalu dengan sebab tadi nasab ini, apakah terjadi hubungan waris? Iya, dengan sebab nasab terjadi hubungan waris. Apa dengan sebab nasab terjadi hubungan wali nikah? Iya, hubungan wali. Berarti dengan sebab nasab ini apa? Wali nikah terjadi, kemudian warisan juga terjadi. Tetapi kalau dengan sebab susuan hanya haram nih, tidak sampai dengan wali nikah, tidak sampai dengan wali waris. Kalau dengan sebab pernikahan tadi adalah tidak terjadi wali orang dikaku wali ampun bapak. Kemudian terjadi saling mewarisi antara suami untuk pilih bagian seninya perencanaan bagian istri dari peninggalan suami kita. Kalau itu murni harta bawaan suami, sampai dengan harta bawaan suami kita, umpama suami kita membawa warisan dari ayah, dari pakunya, atau pemberian orang lain dalam bentuk hibah, yang milik suami sendiri dalam bentuk harta bawaan, maka begitu meninggal suami, ketika suami ada anak dari istri sebelumnya, kamu bapak beruntung dua kali arah jalanannya berlalu. Kemudian juga ada anak yang lahir dari kita,
suami punya anak, istri punya hak asuh. Nabi dan asuh sabar belakang. Istri punya hak sabar. Andai dan peninggalan baru 10 juta berapa bagi baru? Berarti 10 juta. Sekiranya ada yang kebetulan sekiranya masih sehat, terdiri mati, menjauh merari hingga lebih hedah kamu dek, kamu jauh merari bagi jomang. Karena itu sudah hak warisnya dari suami almarhum suami. Nabi sebab dapat seperlapan karena suami punya anak. Apakah anak itu lahir dari istri sebelumnya ataukah lahir dari istri kita, dari kita sendiri, menyebabkan istri dapat seperlapan. Sekilo 60 yang 4 segini dari masih bapak 4. Lalu istri ini dapat berapa? 1/8 bagi 4. Lamun dia seperban selaku seperban berapa bagi anak? Lebih seempat seni bapak lebih seni toa baik seperban, satu baik seperban, satu baik seperban, satu terakhir seperban, lebih darah dari anak. Ya dulu dari seni dan bagi seperban bagi dulu. Ada nggak tentu seperbagi bagi tentu. Ada nampak seperbagi bagi 10 juta pada 2 juta setengah. Pada 2 juta setengah. Ada 10 juta, ada 2 juta. Makin ini 10 kilo. Tak rasa. Tak rasa musisi dari. Anak selesai bapak. Berarti sempurna. Tetapi kalau suami sama sekali tidak punya anak, dia mampu. Wah, terganti berari ini berduit. Terbebas nasi semua. Kalau suami sama sekali tidak punya anak, maka istri tadi mendapat ardu seperti Sabar. Istri atau sabar. Berarti kamu anak bila berapa? Setelah Daun eda? Ini. Andai terpilih si pedagang, terpilih si selamatan. Pelinggi, paling dulu terima warisan. Kebetulan selama bangkul amal zampan berderet dua barang subur barang dulu nilai yang kabur mengalih Nusa daerah ini seminggu 3 bakal terganti mati artinya pemanfaatannya sama, kilonya sama, nilai harganya sama sampai untuk dapat satu dari yang lain karena satu per ambil namanya amal ibu ya langsung jauh berlari ibu edah kambuh karena aku maka keluarga yang lain dari suami tidak boleh berkeberatan karena itu hak istri. Jelas nih ya? Jelas ibu? Lalu sebaliknya suami mau kebetulan segini begini bapak anak muda mentolak minum pemberangkat kedua mau maju sesukri sudah tadi dia pernah lupa nih siapa jauh adik itu
mungkin mau ngomong berbala. Matrik ni. Inna lillahi wa inna ilaihi. Di mana anak bapak di sini menurut tetapi para bila kau bangkat 2 hektar 2 hektar menjauh di si bapak Musta Sukri dia mau bijil di sini dan senang tapi tinggal bila Musta Sukri setengah Musta Sukri Anisku setengah berarti aneh yang berjauh 2 hektar bila aku sesukri Hektar. Alhamdulillah. Kalau sisa dikit gelai. Mau sisa dan nulis tulak malik tulak malik kau Baru anak paling betul. tulak kau ingat ada berapa Yang bapak. Oh masih hidup. mun masih hidup Masih hidup. mungkin masih hidup andai pak masih hidup pak Bapak. andai dia anak sempat di sini sakonting cuma usah sukri Allah bagian seneka Tengah. angka andai dia berakhir dari sesuatu di malik ini sama Doa Musa suka. Ya ada macam. Sekira umpama anak mau bijil, anak sakit doa sesukri. Biasanya sama maka aku sesukri ada berubah Seperempat. seperti dohen bagi saya Ketar. anak semuanya atau kamu seperti anak maka suami mendapat seperempat sekirim aja udah paling bagian sudah bapak kamu nanti kamu lalu seperti hanya istri kamu jauh dari bagian dari anak suami jelas sedikit ya tidak setengah 10 bapak kan setengah 10 mungkin ada yang menanyakan ini sudah masuk bapak rakyat ya Saya langsung ya maju sedikit. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sabar juga satu salah siswa bisa terjadi mungkin waktu mulai mungkin tahun kan semeton siswa maka tabriana marah dengan lain di tahun boleh diperangi aneh salah hasil berarti kan mau tabriana berhenti kesulitan keturunan sebelum kita pastikan itu betul dia saudara siswa sebelum kita pastikan dia saudara siswa pastikan dulu pertama tentu nanti lain andai sembilan menyuruh musuh inak semama waktu menunggu tentu nanti 2 tahun ke bawah umur matis harus dipastikan untuk memastikan itu tentu ada saksi baru sekadar cerita doa. karena kejadiannya sudah lama sekali kira-kira saya dari saksi dalam hal ini pertama
Hadis ini putus. Siapa yang bisa memastikan bahwa senilai untuk tidak selalu dalam usia 2 tahun kurang 2 tahun umur dipastikan. Yang kedua, apakah betul air susuan itu sampai mengenyangkan 5 kali? Minimal 5 kali. Siapa menjadi saksi di situ? Peran saksi. Dan air susu itu sampai bagi dia saksikan betul-betul masuk ke jauh. Separuh kanan ini Bapak. Dan dia rasa air susu betul minum, udah muntah. Engkau di neraka, di neraka. Sekarang siapa yang menjadi saksi di situ bahwa betul-betul 5 kali itu air itu masuk? Dan saksi. Kemudian, lalu kalau umpama itu tidak ada saksi, maka keyakinan untuk lain dirumus dan berdoa bukan semua walaupun lain bukan semua berarti coba ini lu harus pilih. Oh yakin bahwa usianya pada saat itu 2 tahun ke atas, maka keyakinan yang benar. Maka kalau sudah terjadi lebih 2 tahun Bapak, walaupun betul ada saksi pada persoalan masuknya air susu 5 kali ada saksi. 5 kali betul ada saksi, tetapi di umur tadi tidak ada saksi. Di umur tadi tidak ada saksi. Maka keyakinan dan analisa yang diberikan pilih kurang ataukah agak baik kajian coba dengan banding-bandingan, pasti ada kajian banding-bandingan. Jangan-jangan kita pasti maka itulah harus menjadi analisa. Tetapi kalau umpama seperti tadi ada saksi umur memenuhi syarat 2 tahun ke bawah, kemudian air susu itu betul-betul masuk ke rongga anak itu tadi untuk silakan. Dan itu ada saksi, maka setelah dikumpulkan itu saksi semua dapat dipastikan bahwa dia saudara susu, saudara susu. Maka kalau itu sudah dipastikan saudara susuan berdasarkan yang tadi, maka segera bisa. Segera bisa pernikahan batal. Salah kanjeng, ketika salah kanjeng berarti maka akibatnya bagaimana anaknya? Tapi gimana? Bagaimana anaknya? Ada 2 hal. Ada namanya waqi' subhan, ada namanya nikah subhan. Ada nikah subhan adalah pernikahannya terjadi dengan seorang perempuan yang memang betul halal kita nikahi, tetapi salah lagi.
wali beli semeton barang ina. Mau beli semeton sabar nama doang betul untuk bintang wali. Pak Kabus bintang dengan kaki wali. Mau semeton sabar beli dengan bintang wali lalu barang anak lain ina. Sak mulai orang bintang wali mulai semeton sabar ina anak walaupun kodek. Mau yang ngawingan semeton sabar maka makannya di masalah target wali kau dengan dulu pernah terjadi ampun bapak tiap sendiri waktu kami pernikahan bulan Sariwan di Jombang anak dua kelas 3 SD maka makan ngaji masalah warisan dan juga anak tua kelas 5 SD musana terbintang wali sifat hadus juga dua duka dua musana terbintang wali sifat hadus kelas 3 SD nanti tak buat pernikahan wali baik segera ulang pernikahan memang murid dia wali lalu dia tak wali wadulan. Itulah namanya nikah sunnah. Di dalam kitab dijelaskan wa nikah syubhatin yasbutun nasab wal hikmah. Kalau terjadi pernikahan syubhat salah wali salah wali tentu berhak berada bapak dengan hubungan mahram dengan antara suami istri ini betul-betul boleh jauh nikah cuma salah wali itulah namanya nikah sunnah karena salah wali akibat salah wali baru bagaimana anak kata sebagai anak ayah dan ibu tetap sah sebagai anak yang halal walinya atau ayahnya bukan seperti itu. Jelas kan? Terus yang kedua apa? Anaknya dapat warisan. Wali juga dapat dari ayahnya, warisan juga cuma wajib segera pulang ini kan? Pulang nih, makanya pulang ke malam-malam berjongga. Lalu nawinah, mau makan dapat kedua bapak. Aduh kakak sama wali. Astagfirullahaladzim. Sekek merari sabelek jok berhujai. Sekek merari jok jelantik. Ini dosa seperti itu. Saat jok jelantik waduh anak, lalu masih kulit-kulit. Saat mereka coba menjadi wahwas terus dia anak sekali beli beliau menjadi bapak ketrisa wali saat mulai wali adalah amak saya semeton nama lalu pak kadu seluruh dia pernikahan wali hakim pernikahan wali pak tua padahal anak saya jadi wali saya hukum memberikan wali aku waktu itu anak itu anak saya mampu senang minum hadir saksian perkawinan astagfirullahaladzim bukannya juga siang kali berbeda dengan hakim minum nyaksian Mumparan adalah menjadi wali astagfirullahaladzim jalan sambil kedua bahwa tentu hadir angkat mudeke kalau tokol kaki waktu sudah kawin si Pak Hakim tidak masalah bisa ini kedua kenapa itu ada namanya wakil sumpah apa itu wakil sumpah wakil sumpah itu tidak ada hubungan nikah, tidak ada hubungan nikah, dan betul-betul tidak boleh dinikahi.
Contoh, tidak pernah terjadi hubungan nikah andil adik ipar terbalik. Kembali terbalik. Kemudian berangkat di Malaysia. Contoh, mau pesen sembilan bapak adik. Iya, semuanya itu lemah ke Malaysia. Mau nanti bawa siapa? Dede baik di kamar kalau perubahan. Dede baik selalu ke Malaysia dede baik di kamar sendiri. Saat kedua, dede baik di kami simpul sama kalian. Bertahun-tahun begini semangat. Dia ngapain dia? Bertahun-tahun sih, lebih dari semangat dia ngapain? Kami sih sibuk saat kewasian musuh rumah. Di luar barat semangat dari di mana? Lawang masih kebuka, lawang kamar lu masih kebuka. Mungkin kita datang sembilan orang semua di telo nih. Karena saya tahu kepajaran musuh ahli betul, ahli ipar menjadi musuh dia. Oh, yang tadi simpul semua musim terbit, musim kebetulan ipar Sinuenda merupakan semangat bapak itu. Merupakan semangat. Kamar luar masih berbuka, kamar dalam masih berbuka, jam masih ada. Semangat di luar berbarak, boleh. Searang dengan diri 9, 4, 5 tahun bahasa lain serang. Dengan serang apa? Serang ini. Di luar kena assalamualaikum langsung kita Kamar. Mundai sibuk sememang sibuk dia bismillah udah sesuai ngoyong di mati petang petang saat ini mempunyai selama lebaran saat memulai Malaysia baru nyari bilang astagfirullahaladzim. Susah. Astagfirullah. Nah inilah yang namanya subhanallah. Di dalam kita wabiwati subhanallah malah hadir. Dengan sebab terjadi hubungan tidak ada hubungan nikah yang sah lagi, maka kalau terjadi hubungan seperti tadi itu tidak kepada zina dan tidak dihukum zina. Lalu makin setelah diteliti terpenuhi syarat sebagai saudara susulan yang memang hakikatnya tidak boleh dia nikahi bapak buat selamanya, maka pisah. Dia tidak berzina. Tetapi bagaimana anaknya tadi? Maka anak itu adalah anak ibu karena lahir dari rahim saudaranya sendiri yang memang tidak ada hukum oleh dia. Tetapi bisa nggak dikatakan zina? Tidak berzina. Tetapi anak itu adalah anak ibu, walinya pihak kita. Itulah nama kita namanya ada wali binan nasab. Sama sekali tidak ada wali dengan sebab nasab. Tetapi tidak diikut zina. Jelas ini? Ini masalah istihadah
istihad, darah istihad. Misal mungkin orang mandi darah seminggu, diskusi seminggu, mandi dan subur darah, termasuk istihadah. Jadi dengan nanti seminggu suci. Apakah di istihadah ini bau amal-amalan atau ibadah seperti waktu suci, misalnya baca Quran, sholat, salat sunnah, dan yang lain-lain, termasuk apakah boleh berhubungan suami istri? Waktu haid itu dalam kitab dijelaskan biasanya 6 atau 7 hari. Itu waktu biasa, kalau 5 waktu biasa, 6 atau 7. Umpama makin kita ambil 7 hari, 7 kebiasaan kita 7 hari. Hari ke-8 sholat 3 hari, 7 tambah 3 10. Hari ke-11 keluar dari darah. Darah apa itu? Itu masih kategori darah haid, bukan darah istihad, bukan darah penyakit. Bagaimana sholat yang 3 hari stop? Sholat. Hubungan suami istri stop, tidak boleh lagi. Itu tidak boleh. Sholat sunnah tidak boleh. Baca Quran tidak boleh, karena dia masih keluar dari sekitaran, belum sampai masuk hari ke-15. Karena maksimal waktu haid itu adalah 15 yauman bilanya 15 hari. Hari ke-15, kalaupun masih ada keluar hari ke-15, maka tunggu azan maghrib hari ke-15, karena itu sudah masuk hari ke-16. Itulah darah istihad. Begitu azan maghrib hari ke-15, sholat, artinya mandi, mandi suci. Ambil kapas. Kalau khawatir ada netes lagi setelah mandi suci, ambil kapas, ambil sotek, pakai celana yang paling rapi, untuk di dalam waktu setiap waktu sholat. Itu namanya darah istihad, darah penyakit. Tapi kalau dia keluar masih belum sampai waktu 15 hari, masih darah haid. Contoh tadi, mandi hari ke-8, 9, 8 sholat, 9 sholat, 10 sholat, 11 keluar, dan apa masih darah haid. Maka sholatnya yang tadi itu batal. Hubungan suami istri yang sudah tidur itu sedekah, makanya karena tidak tahu. Ya hadiah dia karena tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Tapi jangan sengaja tidak tahu. Sengaja tidak tahu. Serang lalu. Kalau dalam waktu istihadah tadi sudah lebih dia masuk hari ke-16, apa boleh? Boleh. Bahkan di dalam kitab dijelaskan, ya, di dalam kitab ini, kalau umpama bapak sudah dia betul-betul yakin tipis, yakin tipis, karena sudah ada darah putih keluar, dicek berkali-kali, yakin betul sudah tipis. Dan yang mandi tengah malam bapak mau mandi, tipis betul, tipis hari uji berkali-kali.
Sedang lalu. Lalu yang mohon maaf internet serang lemah lebih kapal mati dari menuju raja nabi suci hari Bismillah ada dalam sendiri. Kalau mazhab Syafi'i sebelum mandi tidak boleh, tetapi kalau Maliki boleh. Kalau Maliki artinya kalau umpam akan terjadi bahwa ada suami malam itu kalau tidak dilayani maka taklid kepada imam. Taklid kepada imam. Lalu aku bersama mana bilang minggu dia taklid bilang dulu. Gambaran mohon maaf pada saat kita tahu taklid tidak terlalu walaupun bersentuhan dengan laki-laki yang ada nikah. Karena dalam kondisi kita tahu taklid kepada imam. Lalu aku bawa dia bilang bulan taklid. Sengaja lah. Pada lalu sering. Bisa ditilang ya. Itu gambaran yang namanya saksi. Tunas ada lagi oh tunas silakan Sekarang lalu komisen bilang berkawan ya mana sekarang lalu mahkamah ketunggal lalu bilang berkawan mana lalu bilang mahkamah pendiam mulai dia oh bilang dia oh nasihat itu sini kita jadi gambaran yang baru bapak perjalanan artinya baru ini oleh dengan Malaysia tanpa beban sini waktu seorang kali mengajar milik baik beli kamar seni musim seni milik musila yang saya tempat doang ternyata bapak suku malam semangat di pabrik dan oleh muka masenong sa tahun wasiatan sa tahun kader seminggu bukalah di bawah mu penting ada mu hari betul deh mu saya ngasih musim ternik mengkawi si buka sambil kamu terkali sedang lain mendadak oleh semangat bapak baru ya mendadak oleh pas entahnya bapakmu seni yang kuahnya ia berpajak sibuk memang sibuk seni bila kamu begitu dia lihat pakai selingkuh istrinya seni nendang dendam sama manoleh berani Bismillahirrahmanirrahim punya lebih dah bapakmu maka tulis astagfirullahaladzim Kami sini lagi. Nah, ternyata di sini Bapak Alifah. Di dalam kitab itulah namanya Waqif Subhan. Di dalam kitab yang namanya Waqif Subhan, wa biwaqti subhatin fala haddan. Dengan sebab terjadi waqif yang seperti tadi Bapak, maka tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Fala haddan. Tidak dihad, tidak dihukum cambuk, tidak dihukum tazir, tidak dihukum izin. Jelas di bawah. Dinas kali setiap dinas. Mungkin masalah bela Quran bisa salah bagi orang yang sholat. Oh, Nah, seperti maksudnya dia apa dengan saya mengumpul waktu sholat atau sholat di luar waktu atau lebih kecelakaan sholat. pada saat kita membaca Quran, antara ayat yang satu dengan ayat berikut tidak boleh putus, tidak boleh putus. Wailul lil
penjelasan ayat ini siapa dia? Berarti Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wailul lil musallin, celaka bagi orang yang lil musallina. Kalau dalam kaidah nahwu itu adalah jamak muzakkar salim. Banyak sekali orang sholat itu celaka, banyak betul. Tetapi dia pakai isim ma'rifat, berarti ada khusus bapak yang celaka ini, bukan semua. bukan semua. Walaupun banyak, tetapi bukan. Betul dia pakai jamak taksir, jamak muzakkar salim banyak, tetapi dia pakai isim ma'rifat lagi khusus, banyak tetapi khusus. Orang sholat itu banyak yang celaka, tetapi banyaknya ini khusus. Kekhususannya itu dijelaskan oleh ayat berikut. Wailul lil musallin allazina hum, allazina isim mausul lil jam'i, yang dijelaskan siapa mereka tadi yang sholat yang celaka itu. Allazina hum, mereka lah orang-orang yang allazina hum an sholatihim sahun, mereka yang dalam sholatnya lalinya itu bisa jadi lali karena Waktu. bisa jadi lali karena tidak karena apa. Jelas ini. Maka jangan kita putuskan sampai orang sholat itu banyak yang celaka. Tidak seperti disebutkan ya. Masih ada penjelasan perkataan antara sifat mausul. Karena lil musallin ini sifat mausul. Bagaimana berikutnya? Allazina hum, itu sifatnya. Sifat dari mereka yang sholat adalah sahun, salah satunya. Lalu waktu lalu mengingat Allah, artinya dia sholat karena orang lain, karena sesama makhluk. Tidak secara mendoa kepada Allah, cara mendoa juga jadi berjamaah. Itu salah satu. Saya kan diganggu dengan lari dalam sholat di waktu. Harus menjawab benar. Itu yang tepat waktu yang benar, bukan lari. Tepat waktu sebelum masuk waktu lain masih namanya tepat waktu. Artinya ada istilah waktu zuhur disiapkan di meja di dalam waktu Lari kan? di mana masih dalam waktu. Masih dalam waktu. Batas dalam waktu kita sholat itu namanya sholat ada. Sholat dalam waktu. Bagaimana batas terakhir orang sholat dalam waktu yang banyak? Karing 2 menitnya arah waktu asar. Itu sebenarnya. Allahu Akbar. Rukuk bangun rakaat kedua. Begitu tepengan jam rakaat kedua, Allahu Akbar asar. Masih dia sholat di dalam waktu zuhur. Namanya sholat adat. Jelas nih ya? Adaan masih. Itu batas terakhir adalah kalau sudah masuk rakaat kedua, maka itu batas terakhir. Artinya sholat rakaat kedua, ketiga, keempat itu bapak masih termasuk sholat adat. Yang termasuk lari. Ini termasuk orang yang dikatakan sahun.
Lagu ini bilang wah, tak bisa. Dia sengaja dan bilang saya bilang wah. Cuma contoh ketiduran. Ketidur, silalah jaga muzawarah hari. Sembahyang tidur dadakan tak. Maka ada di sini muka 5 menit waktu Wudu tidak wudu Allahu Akbar. Doa serangan kedua Allahu Akbar astagfirullahaladzim sembahyang masih sembahyang ada. Jelas nih? Pekerjaan, Ya? Pekerjaan cuma jangan diulangi. Mungkin cukup seperti yang tunas tunas lapangan. yang ini ingin tanyakan pengalaman di masjid itu yang melihat di sini dan itu pada saat sholat berjamaah dengan anak-anak pernah yang sendiri melihat kemarahan kalau sendiri di sini. Yang pertama ketika kita sholat sama anak ada seorang ustaz. Saat pertama belum ada anak disuruh mundur. Kemudian kedua yang dia pernah ada orang berbicara di sini kemudian kita sholat asar bersama imamnya dan nah ketika beliau melihat anak-anak itu di belakang saat yang depan itu disuruh maju bersama orang-orang yang ada di atas. Nah ini dua pendapat mana yang mohon penjelasan supaya jangan terjadi lagi. Amin. Baik. Ada analisa yang berbeda. Kenapa terjadi dua hal yang kontradiktif? Ada satu suruh, ada satu larang. Di dalam praktik berjamaah, di dalam praktik berjamaah. Kalau dalam aturan berjamaah, maka paling afdal itu adalah saf laki-laki dulu. Itu paling afdal. Saf laki setelah penuh lokasi dengan saf laki-laki, maka barulah di belakang dibentuk saf perempuan. Laki-laki ini tidak dikhususkan apa dewasa anak. Yang penting laki-laki. Kalau sudah terisi dulu dengan saf laki-laki, sudah semua laki-laki itu masuk pada saf kedua, maka nanti barulah dia di belakang saf perempuan. Tidak ditegaskan bahwa laki-laki itu harus balik semua, tidak ditegaskan. Ini cuma nanti. Kenapa terjadi seperti tadi? Kalau umpama kita biarkan anak itu di belakang, tidak ada pengawasan orang tua, bayi yang dicorak. Ini yang dicorak. Bahkan di Jumat ini sahabat dengan sembahyang ibadah itu. Kalau lebih maslahat kita anak itu masuk menjadi sah bersama dalam pengawasan orang tua, maka sebaiknya bapak suruh dia masuk ke sah orang tua supaya masuk dalam pengawasan orang tua. Ditambah ada sekolah awasi deh, ada tujuh. Itu lebih baik ketimbang kita suruh anak itu darah remeh badan tujuh orang kawin kemenan bagi itu di masjid dengan korban yang main saran kami bapak dari kepamaran salah kan jelas apa? Mungkin ustaz yang tadi yang suruh ada yang ganggu. Satu aku membangun semuanya. ini tidak akan mengganggu ukuran SD. Nah, apalagi ukuran SD dimasukkan aja supaya dalam pengawasan kita. Sekiranya nanti seorang karena selalu kan orang lain bapak
ini cara dengan berkhusus. Jangan biarkan anak itu tanpa pengawasan orang tua, dia udah dari ilmu masuk supaya dia ikuti orang tuanya. Tuanya jangan pernah lebih baik kita suruh dalam pengawasan orang tua, dalam pengawasan orang. Kemudian sedikit tahu batas usia anak-anak itu boleh jadi 50. Iya. Batas boleh menjadi imam seorang anak adalah mendekati balik. Mendekati balik. Tidak harus dia balik. Balik ini bisa dengan sebab umur 15 tahun di bulan Ramadan. Bisa dengan sebab dia itu mimpi basah. Itu balik. Ini. Sekarang apa standar dia menjadi imam mendekati balik? Umpama umur 15 tahun kurang sedikit mendekati dengan jadi dewasa anak sempurna mendekati 15 boleh menjadi imam terhadap walaupun jamaahnya lain sendiri boleh. 5-6 tahun dia jadi mantan. 5-6 tahun masih dengan majlis, dengan majlis. Walaupun hafal Quran, baik ini belum majlis. Jelas Pak? Karena ada akhirat tadi. Ketika nanti ada jamaah yang masbuk, nah ini Pak. Kenapa harus ada standar imam? Imam tadi mendekati balik karena ketika dia nanti ada jamaah masbuk, supaya jamaah masbuk ini bisa ditanggung bacaan Fatihahnya pada rakaat oleh imam yang mendekati balik. Lalu imam bapak sandingan mendekati balik pada baru dengan bau tanggung Fatihah masbuk pada rakaat. Jelas itu Bapak akibatnya? Iya. Walaupun hafal Quran masih Bapak umur masih 5 tahun, nanggung. Sehingga standar minimal seorang imam adalah mendekati balik. Supaya nanti siapa tahu ada masbuk makmumnya Bapak yang datang kemudian sekedar dapat rukuk maka apabila ditanggung oleh imam. Jelas apa ini? Jelas Bapak? Iya, alhamdulillah. Sebenarnya mungkin masih banyak yang ditanyakan, silakan ditakut saja dulu. Nara satu lupa ada catat nanti. Jadi kantor kertas, kantor makan HP, kantor langsung kantor. Ini, jadi salah hukum ini masalah pekerjaan kantor. Jadi boleh melalui kertas, boleh langsung, boleh lewat HP. Karena ini sudah jam 10, jadi untuk kajian malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan alhamdulillah untuk jadwal selanjutnya mungkin kita tetapkan saja pada malam hari ini biar tidak terlalu banyak nanti mungkin ada yang lupa akhir. Tanggal 25 akhir Bapak. Tanggal 25 November. Nah, jadi hari Sabtu malam Ahad mungkin ya. Dicatat di mungkin kapan kata satu saat ini kita akan baca saat ini. Ibu-ibu sedikit doang, ibu-ibu. Ya, jadi itu untuk pertemuan nanti hari Sabtu tanggal 25 November kemudian untuk pengumuman selanjutnya nanti untuk besok pagi ini saat banyak pendidikan saya dalam ini fokus ini kajian saat dan malam yang
bersih-bersih dan memiliki taman. Nah, mohon diinformasikan nanti untuk yang di rumah yang sebelah-sebelahnya bikin supaya kita sama-sama. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kemudian selanjutnya mari kita sama-sama tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mari kita juga sama-sama tutup dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.